Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, tukang servis amatiran yang servisnya sering asal-asalan, tapi alhamdulillah jadi terus. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang elko ya. Apa tuh elko itu yang sering kita temui di elektronika. Elko itu atau bisa disebut juga kondensator elektrolit, itu jenis kapasitor yang berbentuk tabung ya, seperti ini. Saya punya ini saya punya banyak kapasitor bentuk tabung yang sering digunakan untuk menyimpan energi listrik. Nah, ini elko ini itu mempunyai polaritas ya. Polaritas yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jadi kutub positif atau negatif itu bisa dibedakan ya teman-teman. Kalau misalnya kutub negatif itu ada tanda seperti ini, ada tanda min seperti ini. Kalau yang kutub positif itu enggak ada ya teman-teman. Nah, makanya disebut dengan kapasitor polaritas, yaitu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, kapasitor ini sering dijumpa ya di elektronika seperti modul-modul ataupun power supply dan lain macam sebagainya. Nah, fungsi elko ini ada menjadi filter teman-teman, menjadi filter. Nah, makanya sering digunakan di power supply, sound system ataupun modul-modul lain sebagainya. Ini sering digunakan teman-teman. Nah, yang menjadi pembahasan saya di sini yaitu cara membaca elko ya teman-teman ya. Bagi para pemula seperti saya itu pasti kebingungan teman-teman, cara membaca elko itu seperti apa teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, cara membaca elko. Oke, saya di sini punya elko banyak teman-teman ya. Saya mempunyai banyak elko di sini. Nah, cara membaca elko ya ini teman-teman, pasti di sini ada tulisan 450 volt 3,3 mikrofarad. Nah, cara membaca teman-teman, 450 volt yaitu apa? Yaitu batas arus listrik atau tegangan listrik yang mengaliri teman-teman. Jadi misalnya itu kalau di sini ada tulisan 450 volt, jadi elko ini di batas minimal, batas maksimal arus listrik yang dialiri itu jangan sampai lebih dari 450 volt ya teman-teman. Nah, jika kok lebih dari 450 volt, maka elko ini akan meledak. Nah, kemudian ada 3,3 mikrofarad, yaitu apa? Yaitu batas penyimpanan arus yang disimpan. Jadi elko ini fungsinya itu apa? Menyimpan arus listrik sementara, atau bisa dianalogkan seperti baterai. Tapi elko ini bersifat sementara, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Maaf, 3,3. Nah, kemudian ini 25 volt. Jadi untuk segi fisik ya teman-teman itu hampir sama teman-teman. Untuk segi fisik sama, tapi jangan terkecoh ya teman-teman, jangan terkecoh. Untuk fisik mungkin sama, tapi yang paling penting ini adalah ini teman-teman. Ini ada tulisan V-nya. Kalau ini berarti 450 volt, berarti ini batas maksimal dari kemampuan elko ini yaitu 450 volt. Sedangkan kalau yang ini 25 volt. Jadi batasnya yaitu 25 volt.
Jika lebih, maka elko ini akan meledak atau rusak ya teman-teman. Nah, yang ini 450 volt. Untuk segi fisik ya teman-teman, ini lebih besar daripada ini teman-teman. Lebih besar ya, ini lebih besar dan ini lebih kecil, tapi kemampuannya yaitu lebih besar ini ya teman-teman. Ini 450 volt dan kemampuannya kemampuan penyimpanannya yang 4,7 volt. Ini teman-teman. Nah, ini 25 volt sama, tapi segi fisik beda ya teman-teman. Nah, ini saya juga punya elko juga teman-teman ya. Ini sebuah rangkaian. Nah, ini untuk segi fisik itu jauh ya teman-teman ya, lebih besar ini ya teman-teman, lebih besar ini bentar. Nah, ini kemampuannya 450 volt. Nah, ini 35 volt, yaitu batas maksimal arus yang dialiri yaitu jangan lebih sampai 35 volt. Kalau ini misal saya analogikan seperti ini teman-teman, ada arus listrik 220 volt. Nah, ketika ketika mengalir di elko ini nggak apa-apa. Karena apa? Karena batas maksimalnya yaitu 450 volt. Tapi ketika di sini kok ada arus listrik 220 volt kok mengalir di elko ini, sedangkan batas maksimal dari elko ini 35 volt ya teman-teman. Nah, maka elko ini akan rusak. Jadi jangan terkecoh dengan segi tampilan fisik ya teman-teman. Jadi kita harus selektif. Ada lagi nih teman-teman, ada yang lebih besar lagi nih teman-teman. Nah, ini ada yang lebih besar lagi. Nah, ini kemampuannya 50 volt, lebih besar teman-teman. Nih, maaf ya teman-teman, ini nah lebih besar, tapi kemampuannya harus dibaca dulu ya teman-teman. Memang dari segi fisik itu berbeda ya teman-teman, ada yang besar ada yang kecil, tapi kemampuannya itu beda-beda. Nah, ini sering dijumpai di perangkat elektronik. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang elko. Nah, bagi teman-teman mau menyervis atau lain sebagainya, jangan terkecoh dengan segi fisik, tapi harus selektif ya teman-teman, harus hati-hati membaca komponen-komponen elektro. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk para pemula seperti saya, jadi mudah untuk membaca elko. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk para pemula. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.